Salam bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Kali ini kita akan menyaksikan bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam membangun disiplin positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Siang, Pak. Siang, Rika. Silakan duduk. Ada apa ya, Pak? Kok saya dipanggil? Begini Rika, Bapak mendapat laporan dari teman-teman sekelasmu bahwa kaca jendela di bagian utara di dalam kelas pecah. Dan itu yang memecahkan adalah Rika. Benarkah demikian? Bener, Pak. Tapi itu gara-gara Wahyu, Pak. Dia jahilin saya. Nah, kebetulan di kelas ada bola. Jadi saya lemparkan itu ke Wahyu, Pak. Ternyata kena jendela, Pak. Oh begitu. Pasti kamu merasa kesal kan karena telah dijahilin sama Wahyu. Bapak juga kesal kalau ada orang yang jahil sama Bapak. Nah, kira-kira pada saat itu kamu telah melakukan apa saja dengan Wahyu? Saya langsung ngejar Wahyu, Pak. Lalu saya lempar dengan bola dengan sekuat tenaga. Pasti kamu melakukan hal seperti itu karena alasan tertentu bukan? Pasti dong, Pak. Ya, saya bela diri lah, Pak. Masa setiap hari saya dijahilin terus? Ya, saya kesel banget dong, Pak. Ya wajar saja kamu mempertahankan harga diri. Karena membela harga diri itu penting buat kamu. Untung saja kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya melempar bola. Iya, Pak. Untung saya masih bisa menahan emosi, Pak, untuk tidak memukul Wahyu dengan benda-benda yang lebih berbahaya lagi. Nah, sekarang kita coba lihat lagi tindakan kamu yang melempar bola ke Wahyu sehingga menyebabkan kaca jendela itu pecah. Menurut kamu, tindakan kamu itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu bukan? Ya, enggak lah, Pak. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kira-kira kurang sesuai dengan keinginan kamu, Rika? Saya sebenarnya sangat menghormati orang lain, Pak. Hanya saja saat itu saya menjadi emosi, kesal, marah, sehingga saya tidak menunjukkan sikap itu, Pak. Kamu meyakini tidak bahwa menghargai orang lain itu penting buat kamu? Ya, saya sangat yakin, Pak. Ya, Bapak juga setuju. Kita perlu saling menghargai, meskipun dalam keadaan emosional. Bukankah begitu, Rika? Benar, Pak. Harusnya saya bisa menata emosional saya, Pak, sehingga peristiwa ini tidak terjadi. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang bertanggung jawab terhadap masalah yang saya hadapi, ya, Pak. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Yang pasti bahagia, Pak. Saya bisa menahan diri dan tetap bisa menahan emosi saya, Pak. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bagaimana ya, Pak? Saya takut bilang sama orang tua saya tentang masalah ini, Pak. Nanti Bapak coba panggil orang tuamu ke sekolah dan menceritakan masalah ini. Baik, Pak. Terima kasih atas bantuan Bapak. Permisi, Pak. Ada apa, Melida? Silakan duduk. Kenapa kamu terlihat murung, Melida? Itu, Pak, si Diva masa ngatain saya di grup kelas? Loh, emangnya Diva ngatain apa? Masa saya dikatain kutilang, Pak? Apa itu kutilang, Melida? Kurus, tinggi, langsing. Oh begitu, berarti ini namanya perundungan. Bapak kalau diejek juga marah, Melida. Terus, apa yang kamu lakukan dengan Diva di kelas tadi? Ya saya langsung marah lah, Pak. Saya balik ngata-ngatain dia. Mau saya pukul, tapi keburu teman-teman di kelas nyegah saya, Pak.
Oh, pasti kamu melakukan hal seperti itu karena alasan tertentu, bukan? Pasti dong Pak, saya tidak terima dikatakan kutilang. Bagaimanapun juga, saya akan membela diri saya. Ya, Bapak paham. Membela harga diri itu penting untuk kita lakukan. Untung teman-temanmu segera mencegah. Kalau tidak, pasti urusannya lebih panjang lagi. Benar Pak, kalau tidak, pasti saya akan lebih marah lagi. Ya, pastilah. Tapi kamu tetap memilih untuk tidak melanjutkan aksi heroikmu. Sehingga kamu bisa menjadi lebih bersabar dan tidak marah-marah lagi. Bukankah begitu, Melida? Iya Pak. Nah, Melida, coba kita lihat. Kira-kira tindakan kamu marah-marah di dalam kelas dengan Diva itu, apakah sudah sesuai dengan prinsip keyakinan kelas atau prinsip hidup kamu? Enggak lah Pak. Tidak nyaman juga kalau satu kelas tidak saling tegur sapa. Jadi, prinsip atau keyakinan mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu, Melida? Saya sebenarnya sangat menghormati orang lain Pak. Namun ketika saya dibully, saya menjadi emosi. Sehingga saya tidak menunjukkan sikap tersebut. Kamu meyakini tidak bahwa menghormati atau menghargai orang lain itu penting buat kamu, Melida? Sangat yakin saya Pak. Ya, Bapak setuju sekali. Kita perlu saling menghormati dan menghargai. Akan tetapi, ada juga kesepakatan atau keyakinan yang tetap kita jalankan, meskipun kita sedang marah, bukan? Ya, saya akan lebih proaktif, mulai dari diri sendiri. Saya akan lebih bersabar dan mencari solusi akan perbuatan yang saya lakukan. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini, Melida? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kira-kira kamu akan menjadi orang seperti apa nantinya? Mungkin saya akan lebih bertanggung jawab lagi ya Pak, akan perbuatan yang saya lakukan. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang-orang seperti itu? Pasti nyaman Pak, saya bisa lebih fokus lagi belajar tanpa ada masalah. Baiklah kalau begitu, yuk kita cari cara menyelesaikan permasalahan ini.